Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Apa kabar hari ini? Ya, semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar bersama-sama lagi. Nah, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam, tema 1, subtema 2. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Ya, anak-anak semuanya, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Kemarin kita sudah bahas di video yang sebelumnya ya. Alat gerak hewan dan manusia ada dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, akan kita pelajari bersama-sama nanti tentang tulang dan tentang otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan gerakan sehingga membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Baiklah anak-anak, coba perhatikan rangka alat gerak manusia berikut ini. Nah, yang pertama adalah rangka alat gerak manusia. Dibagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama adalah rangka kepala, kemudian rangka badan, rangka anggota gerak. Kemudian rangka anggota gerak dibagi menjadi dua, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, sekarang perhatikan tulang-tulang, nama tulang-tulang yang ada di samping gambar rangka berikut ini. Ya, yang pertama, yang paling atas sendiri adalah rangka tengkorak ya, tulang tengkorak. Berikutnya yang bawahnya, ini yang bawahnya adalah rahang bawah, tulang rahang bawah. Kemudian bawahnya lagi tulang leher, ya, tulang leher ini. Kemudian yang berikutnya tulang selangka, ini tulang belikat, ini tulang belikat namanya. Kemudian ini apa anak-anak? Tulang dada, ya betul. Kemudian yang di belakang namanya, iya tulang belakang ya. Kemudian di sini ada tulang panggul, ya tulang panggul. Kemudian tulang pengumpil, ini yang depan di tangan kita. Kalau yang depan namanya tulang pengumpil, yang belakang namanya tulang hasta. Kemudian ada tulang jari tangan, tulang paha, tulang kering, bagian kaki, tulang kering itu yang depan, tulang betis yang belakang. Kemudian tulang tempurung lutut. Nih, ini tulang tempurung lutut dan tulang pergelangan kaki. Ini tadi rangka alat gerak manusia, rangka alat gerak kita ya. Selanjutnya, apa itu otot? Nah, akan kita pelajari apa itu otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia ya. Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Ya, kita dapat bergerak karena adanya otot. Otot menggerakkan tulang sehingga kita dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau berelaksasi ya. Berkontraksi dan berelaksasi. Nah, sekarang apa fungsi otot pada manusia anak-anak?
Fungsi otot pada manusia adalah yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya apa? Bergerak, berjalan, mengangkat, memegang. Ini adalah tugas fungsi otot. Kemudian menggerakkan jantung. Nah, otot kita menggerakkan jantung kita. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ini adalah fungsi otot manusia. Nah, sekarang macam-macam otot manusia ada berapa anak-anak? Otot manusia itu ada 3 jenis ya. Awas, otot manusia ada 3 jenis yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Kita akan pelajari bersama-sama. Otot polos sekarang. Nah, ini gambarnya otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam. Ya, jadi terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, ya. Satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakan lambat dan mudah lelah. Pergerakan lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Nah, di mana adanya otot polos ini? Berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Dan otot polos ini tidak diperintah otak. Dan berbentuk serabut, tidak beraturan. Demikian anak-anak tentang otot polos. Jadi terletak di mana tadi? Terletak pada organ dalam. Di mana? Bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih dan tidak diperintah oleh otak. Yang berikutnya adalah otot lurik. Wah, lurik seperti jari ya. Otot lurik apa? Ini gambarnya, otot lurik. Nah, di mana letak otot lurik ya? Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka. Nah, jadi otot lurik menempel pada rangka. Di mana rangka tubuh manusia yang digunakan untuk pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga disebut juga otot rangka. Karena apa? Karena menempel pada rangka kita. Dan disebut otot lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Jadi disebut lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Namanya lurik-lurik gitu ya. Ciri-ciri otot lurik ya, berbentuk silindris dengan garis gelap terang ya. Nih. Kemudian melekat pada rangka. Nah, ciri khasnya adalah apa? Melekat pada rangka. Inti sel banyak dan berada di tepi. Nah, tadi kalau yang otot polos tadi intinya hanya satu, intinya ini inti selnya banyak. Bergerak cepat dan mudah lelah. Nah, bergerak cepat dan mudah lelah. Bekerja secara sadar dipengaruhi oleh otak. Mempunyai pigmen mioglobin, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Dan bentuknya serabut beraturan. Nah, ini otot lurik ya anak-anak. Jadi otot lurik tadi apa? Menempel pada rangka. Berbeda dengan otot polos. Kalau otot polos tadi di mana? Ya, di organ dalam manusia. Sekarang kita pelajari yang otot jantung. Nah, ini gambarnya otot jantung. Wah, otot jantung berarti berada di jantung ya, Pak? Ya, kita coba pelajari. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus. Wah, luar biasa ini.
bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Wah, otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Wah, luar biasa ini, subhanallah ya. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi otot jantung ini bekerja terus-menerus anak-anak, tanpa istirahat atau berhenti. Saat kalian tidur juga masih terus bekerja. Nah, ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris. Ya, ini. Kemudian memiliki percabangan. Ya, bisa dilihat di gambar tersebut. Terletak pada jantung. Nah, sudah terjawab ya tadi. Berarti otot jantung terletak pada jantung. Fungsinya apa tadi? Memompa darah ke seluruh tubuh dan tidak berhenti. Kalau berhenti maka ya, kalau berhenti maka meninggal gitu ya otot jantung. Karena ini yang menggerakkan jantung. Bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus anak-anak. Bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Nah, karena terus memompa jantung kita, memompa darah kita ke seluruh bagian tubuh. Walaupun kalian sedang tidur, sedang istirahat, tetap bekerja gitu ya. Bentuk serabut beraturan. Nah, dari ketiganya tadi sudah jelas ya anak-anak ya. Jadi otot polos berada pada organ dalam manusia, dalam usus, dan lain-lain tadi. Kemudian otot lurik berada pada rangka manusia, menempel pada rangka manusia, dan otot jantung berada pada jantung kita. Ya anak-anak, gerak otot sekarang. Macam-macam gerak otot. Wah, banyak sekali, ada 7 ya. Gerak meluruskan, ya, contoh meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Ini gerak meluruskan. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian 3, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat adalah gerak menjatuhkan. Contoh gerak tungkai kaki kita menjauhkan ya. Menjauhkan ya anak-anak ya. Dari sumbu tubuh ya. Gerak memutar dengan lengan, memutar lengan sehingga tangan menengadah. Nah, ini gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contoh gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang terakhir adalah gerak yang membengkokkan. Contoh membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, itu gerak. Macam-macam gerak otot. Banyak sekali, ada 7 ya. Ya, sekarang bagaimana cara dan merawat otot anak-anak? Ternyata otot itu juga harus dirawat. Ya. Nah, yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nih, gerakan tiba-tiba atau gerakan yang dipaksakan. Ini harus cara menjaga otot kita. Jangan apa tadi? Membebani kerja otot secara berlebihan, gerakan tiba-tiba, atau gerakan yang dipaksakan. Ini adalah nanti akan mempengaruhi otot kita. Yang kedua, dengan cara melakukan peregangan. Nah, melakukan peregangan. Siapa tadi yang sudah olahraga tadi pagi? Melakukan peregangan atau lari-lari kecil di samping rumahnya. Nah, itu juga termasuk menjaga dan merawat otot kita. Melakukan latihan rutin anak-anak, olahraga ya. Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum cukup ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Ya, misalnya ototnya nyeri, maka segera diringankan dengan cara bisa di balsam atau lain sebagainya. Ya, demikian anak-anak cara menjaga dan merawat otot manusia, otot kita. Nah,
Tugas kalian adalah yang pertama, membaca materi halaman 54 dan 58 buku Mozaik. Kemudian, kerjakan, ayo bereksplorasi, dan ayo lakukan halaman 80 buku Mozaik di buku Mozaiknya langsung. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan kalian WA wali kelas kalian masing-masing. Demikian anak-anak, pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!